Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya, Dedung Geluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tip merawat indukan sapi setelah beranak agar kelas pedetannya lebih sehat, kemudian juga cepat tumbuh besar, dan tentunya perkembangan anti mengalami kecentet ataupun yang sebagainya. Seperti di kesempatan kali ini, saya berkunjung ke kandang sederhana yang kemarin ataupun bulan lalu sudah saya review untuk ciri-ciri dari indukannya. Bunting sekitar 8 berjalan dan sekarang sudah menghasilkan IB dengan jenis ini kelasnya dari cross jantan. Untuk usianya ini kurang lebih sekitar ya 1 mingguan. Saya perlihatkan dulu dari spek indukannya, bos, beserta IB sebelumnya yang sudah jadi ataupun menghasilkan kelas-kelas prospek ataupun sapinya juga superan. Ini dari kelas indukan, jenisnya dari Marlboro ataupun jenis dari Simmental Marlboro. Kemudian yang di bagian pojokan kanan saya ini yang paling tua, rampas. Untuk poelnya sudah rampas. Prospeknya ini lebih istimewa, bos. Lah, selain istimewa dari kepalanya juga dapat sekali. Ini cocok untuk ini juragan potong ataupun kelas daging loh, bos. Ini, bos, seperti ini. Untuk caranya dan tipnya ini langsung saja saya menuju ke bagian. Oke teman-teman, seperti yang di bagian depan saya ini, saya contohkan pakan yang bisa membuat induk sapi setelah beranak lebih cepat gemuk, mudah kenyang, kedepannya dari prospek badannya juga lebih besar lagi. Ini mengandalkan dari jenis tanaman ubi singkong atau lebih tepatnya dari jenis gaplek, tepung gaplek. Untuk biaya tepung gaplek itu bervariasi, bos, mulai harga ekonomis 4.500, 5.000 sampai 7.500, tergantung dari kualitasnya. Dan yang kedua, biaya lebih terjangkau yaitu 1.000 sampai 3.000. Kualitasnya kasar, bisa membuat kenyang untuk sapi. Ke semua ternak bisa, dari kelas pedetan pedotan, bakalan muda, tahap pembesaran, tahap penggemukan, campuran untuk comberan breeding bisa. Lebih tepatnya mengandalkan dari kulit padi yang sudah dihaluskan bekatul. Kan dulu dari kualitas bahannya, bosku. Seperti ini. Pastinya teman-teman sudah mengenal ataupun sudah mengerti dengan bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga lebih ekonomis, kemudian kualitas gizi dan kualitas manfaatnya masih terjamin bagus, atau lebih tepatnya mengandalkan dari jenis ampas tahu terbuat dari butiran yang sudah dihaluskan jenis kedelai ataupun kleci. Dari limbah pembuatan tahu di daerah sini banyak sekali, jadinya untuk biayanya per kilo ataupun per karung sekitar 10.000. Non fermentasi, tahannya kalau non fermentasi itu hanya 3 hari, sedangkan mengandalkan fermentasi bisa mencapai 1 bulan, 1 tahun sampai 3 tahun sekaligus. Sangat bagus untuk pakan-pakan di masa mendatang. Cuma kalau pengen menggunakan metode instan, sekali beri seperti di kandang sini,
yaitu menggunakan pakan sekali beri, yaitu ampas non fermentasi. Untuk bahan yang terakhir saya perlihatkan juga, semoga bermanfaat buat teman-teman. Seperti ini untuk bahan yang terakhir yang tentunya bisa teman-teman, cuma kalau persak lebih murah menurut saya, yaitu di bawah 300.000, sekitar 265, dengan memanfaatkan hanya satu bahan saja dari komposisinya lebih meningkat. Yang kedua bisa bikin kenyang, yang ketiga membuat bobot juga lebih maksimal, cocok untuk pembesaran kelas pedetan kalau sudah suka makan. Di usia pedetan yang sudah mau makan biasanya 1,5 bulan, itu bisa teman-teman terapkan kalau teman-teman pengen meniru ataupun pengen mencoba. Bogasari, Polar Gandum, capnya cap angsa kalau yang diterapkan. Ini sebagai contoh, beratnya 50 kilo, harganya 265, cukup ekonomis untuk di kelas-kelas pemula ataupun kelas-kelas yang pengen mencoba. Yang sebelah kandang tadi, untuk tip-tipnya itu juga agak simpel, juga agak rumit. Untuk caranya supaya kelas ini pedetnya itu perkembangannya lebih cepat, lincah seperti ini, sangat simpel, yaitu kita harus lebih rutin merawat di pola kandang. Yang pertama yaitu dari segi lantainya harus aman, terhindar dari kohe ataupun menghilangkan, membersihkan kotorannya, bos. Yang kedua itu dari pola perawatannya indukan. Pola perawatan indukannya supaya perkembangan dari pedetnya lebih maksimal, yaitu tidak kekurangan ASI ataupun ASINya tetap melimpah montok seperti yang berada di bagian depan saya ini. Caranya sangat gampang, teman-teman terapkan makanan ataupun jenis bahan-bahan yang bisa membuat kelas indukan itu cepat gemuk, kenyang, berbobot, kemudian kualitas susu juga lebih melimpah. Untuk bahan-bahannya saya perlihatkan dan saya jelaskan biar teman-teman bisa meniru. Untuk bahan-bahannya sendiri yang harus teman-teman terapkan, cuma untuk di kandang sini belum diterapkan ataupun masih proses. Saya jelaskan secara lisan saja. Yang pertama itu bisa teman-teman gunakan dari konsentrat gandum atau jenis dari Polar. Yang kedua bisa memanfaatkan jenis limbah, karena di daerah sini banyak sekali limbah dan pastinya di daerah teman-teman juga ada, yaitu dari ampas tahu ataupun ampas kedelai. Yang ketiga bekatul seperti biasanya, karena untuk biaya bekatul bervariasi hampir sama dari teman-teman, daerah teman-teman. Di sini per kilonya 1.500 sampai 3.000. Yang berikutnya dari tepung gaplek ataupun tepung singkong. Manfaatnya itu bisa membuat postur badan dari kelas indukan lebih maksimal bagusnya. Kemudian untuk jenis minuman yang paling ideal, yang paling tepat ataupun yang sering diterapkan saat-saat setelah beranak, supaya kualitas indukannya juga lebih sehat, lincah, kemudian kebagian pedetnya juga lebih kesit seperti yang tadi, itu dengan cara menerapkan air rebusan ataupun air dari jenis bubuk kopi ataupun air kopi, yang pernah saya juga sudah sebagai tutorial di video tahun lalu. Seperti itu. Untuk perawatan selanjutnya sendiri, ini indukannya agak kesini. Ini saya takutnya kalau indukannya ini agak agresif, bos, karena ya biasa, karena untuk sapi-sapi yang setelah melahirkan itu biasanya agak agresif karena menjaga agar kelas pedetnya ataupun anaknya itu tidak terganggu dengan orang ataupun tidak terganggu dengan jenis, ya waspada lah supaya pedetnya ataupun anaknya itu tetap terjaga seperti itu.
Untuk pemberian pakan yang digunakan di sini juga sederhana loh bos. Teman-teman bisa atur ataupun bisa meniru untuk pakan yang diterapkan di sini, yaitu berupa dari rumput kering. Rumput keringnya dari jerami. Jerami ini jerami yang sudah dikeringkan ataupun jenis dari damen basah dikeringkan sebagai pakanan alternatif di musim 2, penghujan dan musim panas. Sedangkan untuk hijauannya sendiri, ini tinggal batangnya saya perlihatkan dari jenisnya. Ini seperti ini. Ini jenis dari pakanan hijauan, yaitu dari rumput paicong odotan ataupun gajahan. Ini juga bisa bikin kenyang tentunya. Selain bikin kenyang juga bernutrisi tinggi untuk kelas-kelas indukan maupun kelas bakalan yang diternak di sini. Dan uniknya lagi bos, untuk di kandang sini, dari bagian depan saya ini atau penghuni yang pertama, tanpa diberi comboran apapun ataupun full memberikan pakan-pakan hijauan, tapi kok bisa seperti ini ya bos. Kualitasnya sangat bagus sekali, tebel, prospeknya juga tinggi, tulangan kakinya juga bagus. Ini kalau dicoba diberi comboran pasti gemuknya dan besarnya lebih dari yang berada di depan saya ini. Cuma jarang dimandikan, jadinya seperti ini. Di bagian depan banyak sekali kohe ataupun letong yang menempel. Cuma kalau untuk prospek bagian depan sampai ke bagian atas bulatnya tuh dapat. Ini hampir tingginya sekitar 2 meteran lah. Leher, wow, sangat istimewa. Seperti yang mendapatkan juara kemarin, hampir menyerupai, cuma beda tipis di prospeknya lah pas. Ini seperti ini, sangat istimewa dan gendut berisi loh bos. Seperti itu, dan menghasilkan anakan jantan lagi dari cross. Yang dijual ada 2 yang sudah terjual dari indukan di bagian depan ini, menghasilkan kurang lebih ya sekitar 3 atau 4 ekoran. Yang pertama itu betina sudah dijual, yang kedua jantan terjualnya sekitar 16,5 atau berapa. Kemudian disusul yang ini, yang baru melahirkan tadi ataupun baru beranak dengan usia ya kisaran ini 1 mingguan, kurang lebih 1 minggu. Cuma untuk kesehatannya seperti ini, lincah, kesit bos, karena ya perawatan di kandang sini lebih terampil, teratur, tepat, dan tentunya benar. Sekilas informasinya, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.